seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Nah, ini jaminan atau iuran sebenarnya. Namanya jaminan itu harusnya negara menjamin kesehatan rakyatnya. Bukan malah kemudian suruh iuran baru nanti rakyatnya yang harus ngurus kesehatannya sendiri pakai iuran mereka. Ini saudara. Lanjut. Ini yang paling menarik ini. Case berikutnya. BPS ya, menjadi BPJS menjadi syarat pelayanan publik. Orang mau ngurusin diminta harus punya BPJS dulu. Mau jual beli tanah, BPS dulu. Baru lulus sekolah, mau nyari kerja, belumlah kerjaannya dapat, sudah harus ikut iuran bayar BPJS. Oke. Nah, bila dulu warga negara itu bisa sedikit lega karena keanggotaan BPJS kesehatan itu tak dikaitkan dengan layanan publik. Jadi layanan publik, BPJS. Tapi kini kenyataannya pahit sekali. Harus dihadapi oleh rakyat. Pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru yang mewajibkan jadi peserta BPJS kesehatan jika ingin mengurus beberapa dokumen penting. Dan aturan itu berlaku sejak 1 Maret 2022. Berarti hari yang lalu berarti. 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Nah, ini ditetapkan oleh Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Dari yang ngeluarin siapa? Pak Jokowi. Diteken 6 Januari 2022. Kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat dalam pengurusan SIM, STNK, SKCK, pendaftaran haji umroh hingga jual beli tanah. Dengan kebijakan ini, tak ada lagi masyarakat yang bisa menghindar dari BPJS Kesehatan. Mau tidak mau harus ikut. Maksa tidak ini saudara? Seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Wajib membayar iuran per bulan, orang per orang. Aturan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan. Ini ternyata ada rencana nih. 98% penduduk Indonesia harus terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2024 mendatang. Sedang kejar target sekarang ternyata sudah. Oke. Nah, ini jaminan atau iuran sebenarnya. Namanya jaminan itu harusnya negara menjamin kesehatan rakyatnya. Bukan malah kemudian suruh iuran baru nanti rakyatnya yang harus ngurus kesehatannya sendiri pakai iuran mereka. Negara hadir nggak untuk menjamin sebenarnya ini saudara? Tidak ada ini sebenarnya. Nah, ini saya ungkapkan lagi. Berdasarkan data pasal 14 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan bersifat wajib. Masya Allah. Subhanallah. Wajib, bah. Itu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Artinya, seluruh rakyat Indonesia itu wajib mengikuti program ini. Ini udah clear, SJNN ini, ya. Ini berarti mulainya dari undang-undang tadi itu berarti. Undang-undang yang menetapkan siapa? Ajuan Presiden ditetapkan oleh DPR. Berarti DPR dan Presidenlah yang waktu itu menetapkan undang-undang SJSN. Oke, kita lihat. Buntut semua ini berasal dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ternyata Undang-Undang SJSN inilah yang bermasalah. Alasannya, karena undang-undang ini bukan mengatur jaminan sosial kesehatan. Sekali lagi, bukan menjamin sosial atau menjamin kesehatan. Tetapi justru mengatur yang namanya asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini clear di pasal 19 ayat 1. Ya. Jadi bukan jaminan tapi asuransi. Kalau asuransi yang bayar siapa? Rakyat. Ya, yang untung siapa? BPJS. Karena dia PT. Ya, clear ya. Nah, itu. Masa ya urusan duit rakyat untuk main golf 3 miliar gitu ya. Ini kan dolim tidak? Oke. Nah, ini ternyata berlaku juga untuk semua jaminan. Ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, termasuk jaminan pensiun dan jaminan kematian, semua harus mengikuti aturan undang-undang SJSN tadi itu. Jadi intinya apa? Prinsip asuransi sosial, bukan jaminan sosial. Nah, undang-undang ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara. Negara abaikan jaminan sosial.
sosial tadi itu. Ya. Menjadikan kewajiban itu dibalikkan lagi kepada siapa? Rakyat. Yang wajib itu harusnya negara menjamin, sekarang malah rakyat yang harus wajib menjamin dirinya sendiri. Negara atau pemerintah itu abai dari kewajiban ini. Nah, dengan undang-undang ini, hak sosial rakyat justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Aneh nggak? Harusnya hak malah jadi kewajiban. Dolem tidak, saudara? Nah, rakyat kehilangan hak-hak sosialnya yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Rakyat diharuskan menanggung bebannya sendiri dan beban sesama rakyat sendiri gitu. Saya masih ingat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari itu pernah menegaskan bahwa sistem jaminan sosial nasional atau SJSN melalui BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu bukanlah merupakan jaminan kepada rakyat. Tapi apa kata beliau? Ini seharusnya adalah pemalakan, ini adalah asuransi kepada rakyat. Jadi apa ini? Ini sebenarnya kayak pemalakan yang dilegalkan. Nah, ini sesuatu yang unik. Undang-undang SJSN ini yang akhirnya mengalihkan kewajiban negara, dialihkan kewajiban itu kepada rakyat. Ini adalah contoh sistem kapitalisme liberal yang memang negara itu semakin hari semakin dihilangkan dari fungsi penjaminan kewajiban mengurus rakyatnya. Di mana Pancasila? Wajar nggak kami bertanya ini? Praktiknya kapitalisme liberal. Tolong BPIP ya Allah, BPIP. Ayolah, lihat ini jangan cuma radikal, celana cengkrang. Aduh, dunia sudah berubah Pak BPIP. Ini loh kapitalisme liberal. Di mana Pancasila? Ya Allah, ya Rabbi. Ini mau digimanakan negeri ini sebenarnya ya? Nah, ini jelas. Dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme liberal, intervensi negara kepada individu ini